Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Indrinin. Jadi kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti CPNS tahun 2019 kemarin. Jadi buat kalian yang baru pertama kali misalnya mau ngikutin CPNS, bisa ada gambaran lah sedikitnya ya gimana CPNS tahun lalu. Nah, jadi CPNS tahun lalu tuh kan dibukanya tuh sebelum corona ya. Jadi masih aman lah pas awal-awal tuh saat pemberkasan ya biasa seperti biasa buka halaman resmi CPNS-nya, terus daftar pakai nik kalau nggak salah, nik sama email. Terus nanti ikutin aja gimana alurnya, di sana jelas banget kok petunjuknya gimana cara daftar akun, terus mulai milih daftar CPNS misalnya golongan umum atau golongan disabilitas itu ada di sana kok. Terus pertama yang harus kalian siapin itu adalah berkas-berkas tentang ya ijazah, transkrip nilai, surat lamaran dan sebagainya ya, pokoknya berkas-berkas yang seperti biasa kalau kita ngelamar kerja aja gimana itu harus disiapin. Nanti kalau udah siap semuanya baru deh kalian mengisi dari biodata, dari pendidikan yang kayak gitu. Nah, kalau abis itu misalnya selesai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiganya gimana nanti ada kok tahapannya. Di sana gampang banget kok. Pemerintah nyediain situs yang cukup dimengerti buat kita semua. Nah, setelah itu kan nanti akan ada pemilihan formasi di mana kita mau milih misalnya tempat kerja kita. Nanti kita harus milih di sana. Kayak aku dulu ngambil posisi bidan di salah satu puskesmas di Pangandaran, jauh banget. Aku saranin sih ya buat kalian ngambilnya yang deket-deket aja, misalnya satu daerah sama kalian. Kalaupun mau yang misalnya jauh banget, harus yang terpencil, bener-bener yang minim banget yang pelamarnya ya, karena itu bakalan menguntungkan sekali buat kalian ya. Pokoknya harus pinter-pinter lah milih tempat. Misalnya harus yang misalnya banyak banget yang dibutuhinnya. Dulu puskesmas aku tuh cuma butuh 1 orang yang buat jadi CPNS, sedangkan yang teman-teman aku yang misalnya ada yang butuh 7 di rumah sakit tuh. Lebih enak sih kayaknya di rumah sakit, tapi saingannya juga pasti bakalan banyak sih. Nah, waktu itu tuh aku milihnya di puskesmas. Aku nggak research sama sekali puskesmas itu butuh berapa orang ya. Pokoknya aku langsung pencet aja, nggak tahu, random banget dulu milih formasinya ya. Nah, kan udah selesai lah itu pemberkasan semua, udah langsung klik gitu, langsung tinggal nungguin apakah pemberkasannya lulus atau enggak. Nah, setelah itu pemberkasan udah berapa lama gitu ya, pemberkasannya alhamdulillah langsung lulus. Nggak ada yang harus diperbaiki, misalnya kayak teman-teman harus upload ulang ini, upload ulang itu. Ada masa sanggah buat memperbaiki, misalnya kalau nggak lulus itu ada masa sanggahnya. Terus dievaluasi lagi, nanti ada pengumuman apakah lulus atau enggaknya ya di situs masing-masing, di situs. Nah, di situ kalian bisa cek tanggal berapa kalian ujian. Terus jangan sampai teledor. Yang harus kalian lihat itu nomor, nanti akan dikasih nomor peserta. Kalian harus bener-bener teliti, jangan kayak aku udah siap-siap hari apa ya waktu dulu tuh, Senin gitu, gak tahu, Selasa ujian tuh namanya sama. Karena namanya sama ternyata nomor pesertanya beda. Untung aja belum berangkat gitu, makin jauh kan sangat menyita waktu sekali. Apalagi kalau kalian misalnya masih kerja dan harus izin beberapa hari kalau misalnya salah lihat jadwal kayak aku dulu. Soalnya dikhawatirkan banyak banget nama yang sama kalian, dan ya bikin kalian ngaco jadwal gitu. Kan sayang banget kalau
misalnya kalian jadwalnya hari apa tapi datangnya hari apa, masih mending kalau nggak kelewat gitu harinya. Kalau kelewat kan bahaya gitu. Saya bisa saranin sih ya, kalian datangnya mending pagi-pagi aja ya. Misalnya kalau kalian bener-bener pagi masuk jam 8, kalian harus jam 6 tuh udah stay banget di tempat gitu. Karena di peraturannya, di syaratnya harus datang 1 jam, kalau nggak salah 1 jam sebelum ujian tuh harus udah ada di sana buat koreksi ini itu ya. Pokoknya nomor absennya juga nanti bakal beda. Kalian harus lihat di papan pengumuman yang sebelum masuk itu biasanya ada papan absen baru, dan kalian harus tulis itu di belakang kertas kertas ujiannya, nanti ditulisin nomor absen. Terus habis itu datang ke tempat OSKD itu ya, yang harus kalian wajib bawa itu adalah KTP, yang kedua adalah kertas ujian, itu wajib banget buat kalian bawa ya. Tapi kalau sekarang kayaknya bakalan ada beberapa barang yang harus bener-bener kalian bawa pribadi. Kayak kemarin aku pas udah ada corona gini disuruh bawa sarung tangan, terus masker, face shield, sama alat tulis sendiri itu sekarang kita bawa. Tapi dulu waktu aku SKD tahun 2019 itu sama sekali nggak bawa itu, cuman bawa KTP aja. KTP sama kartu ujian aja udah, itu cukup. Soalnya kalau bawa yang lain-lain nanti kita digeledah banget, sampai perhiasan pun harus dicopot. Nanti kita akan disuruh duduk terus nginput absen satu persatu ya ke depan. Kalian itu bakal dikasih kode sama yang yang absennya dikasih kode, harus kalian tulis di bagian belakang bagian belakang si kartu pesertanya. Habis itu kita ke sebuah ruangan biasanya. Pokoknya nanti akan ada briefing sekitar setengah jaman di sana sebelum kita masuk ke ruang ujian. Nah, setelah briefing selesai itu kan langsung ke ruang ujian. Buat yang mau pipis dulu, pokoknya harus benar-benar siap mental, siap fisik, jangan sampai sakit. Nah, di sana akan ada komputer yang berjajar gitu. Kalian harusnya duduk di manapun lah, itu boleh duduknya dimanapun. Setelah itu yang ngisi soal-soal SKD, dan soal SKD lumayan sih ya. Lumayan untuk kita yang nggak tahu tentang PPKN misalnya, kewarganegaraan kayak gitu kan harus wajib belajar lah ya. Terus ada juga soal matematikanya sama soal tentang kepribadian, itu harus banget wajib. Soalnya banyak banget yang gagal karena tidak memenuhi syarat yang diharuskan. Jadi ada syarat tertentu, misalnya dari satu topik pembahasan itu harus lulus berapa ya begitu. Meskipun misalnya kalian gede nilainya di bagian apa, tapi yang di bagian yang satunya lagi kurang, itu kalian nggak bisa lulus. Jadi harus seenggaknya minimal lulus di semua topik yang diujiankan ya. Ada 3 topik kalau nggak salah. Aku jujur nggak terlalu ngisi di soal-soal akhir karena mepet banget waktunya. Aku nggak konsentrasi banget waktu ngisi SKD karena terlalu hanyut dengan soal kewarganegaraan dan matematika. Aku mikir banget di sana. Dan soal kepribadiannya aku cuman pencet-pencet apa aja, pokoknya berdoa aja semoga bener ya. Nah, abis SKD nanti rankingnya biasanya ada sih sebelum keluar ruangan, itu ada rankingnya biasanya sih. Nah, abis itu selesai SKD ya kita tinggal nungguin lah hasilnya. Nah, hasilnya tuh biasanya kalau satu formasi yang dibutuhin jadi ranking teratas aja yang masuk. Jadi misalnya butuh 1, nah ranking 1, 2, 3 di puskesmas itu yang lolos gitu. Yang sisanya ya enggak, maaf aja. Pokoknya harus sebaik mungkin mengisi SKD-nya. Nah, habis SKD kan dulu SKD diumuminnya kapan ya?
awal tahun kalau nggak salah ya SKD diumumin itunya lulus SKD-nya. Nah kan karena corona itu harusnya langsung SKB, tapi SKB-nya di stop dulu, waktu itu ditunda karena emang lagi parah-parahnya COVID. Oktoberan lah kalau nggak salah ya, September Oktober itu baru dibuka lagi buat SKB. Kebetulan aku lolos sih ranking 2 waktu itu tuh. Hasil SKD-nya ranking 2 sekitar berapa ya, 350-an kalau nggak salah nilainya, dapat ranking 2 350. Waktu SKB kemarin ya, namanya juga baru pertama kali, aku nggak tahu sama sekali gimana soalnya, aku nggak terlalu searching sana sini tentang isi soalnya, jadi aku percaya sama kemampuan diri sendiri aja dengan PD-nya gitu ya. Oke, jadi pas ya setelah mengisi SKB itu kan langsung ada live score-nya di YouTube kalau nggak salah. Jadi kita bisa lihat nilai kita berapa, dan kita bisa tahu juga saingan kita ya, dari pengumuman waktu itu adalah puskesmasnya, terus nama yang ranking 1, 2, 3 itu harus kalian catat namanya, terus nomornya juga. Nah, kalian nanti pas live score SKB bisa dilihat langsung di YouTube berapa sih skor mereka ya. Dan begitu aku cek ya namanya, nama si yang saingan-saingan aku itu yang ranking satunya itu dapat nilai 495 dong, 495 dari 100 soal, berapa ya? Pokoknya dari 100 soal kalau nggak salah. Dari 100 soal dia cuma salah satu soal, dan wow, aku gimana cara nyaingin dia gitu ya. Tapi yang saingan yang lain ya di bawah-bawah aku juga dapat nilai sekitar 300 lebihan lah, nggak terlalu bodoh-bodoh banget ya. Sepertinya udah pernah beberapa kali mengikuti CPNS, karena umurnya juga lebih tua dari aku, kemungkinan dia udah tahu gimana sistemnya ya. Pokoknya buat kalian yang mau mengikuti CPNS tahun depan, semoga kalian sukses dalam percobaan pertama. Kalaupun nggak sukses dalam percobaan pertama, jadikanlah pembelajaran kayak aku juga kan jadi tahu gitu gimana soal-soal yang akan keluar itu kayak gimana. Kalian bisa jadi pedoman buat ngapalin lagi, buat cari info lagi, biar di percobaan kedua lulus lah gitu. Semoga video ini dapat menjadi gambaran buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya apapun, boleh di komen. Oke, sampai jumpa. Makasih. Jangan lupa subscribe.